Kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini. Masih bersama Kak Alfian nih, mahasiswa berprestasi dari Untirta yang sudah melanglang buana nih ke Korea dan juga ke Jepang. Nah, Kak Alfian, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terpotong ya. Kira-kira ketika waktu mempersiapkan hal-hal yang akan dibawa ataupun segala halnya ya, kayak kesulitan apa sih yang waktu itu ditemui oleh Kak Alfian nih untuk prepare ke Jepang dan juga Koreanya? Mungkin yang bisa aku point out pertama kali adalah menyiapkan dokumen visa, karena Indonesia untuk ke Korea atau ke Jepang kan butuh visa ya. Nah, yang aku jumpai kemarin, terutama pas ke Korea, aku harus cari banyak informasi tentang how to apply visa, kemudian dokumen apa aja yang harus gue siapin. Itu lumayan agak menguras waktu karena ya harus minta surat ini ke kampus, kemudian ke bank dan lain-lainnya. Itu yang paling menantang saat menyiapkan dokumen. Tapi selain dokumen, ada hal-hal lain yang perlu aku siapin, kayak tadi mendalami kegiatan apa sih yang mau kita ikuti. Kalau yang ke Korea kan aku bahas tentang Environment, Social and Governance atau ESG. Nah, karena latar belakangku yang bukan basicnya lingkungan, jadi aku harus mendalami juga, harus ngulik, harus cari tahu ke orang-orang yang memang sudah terjun di sana. Jadi aku banyak ngobrol, Kak, mau nanya dong, ESG ini apaan sih? Kemudian bagaimana nanti yang bisa saya sampaikan selama program tentang ESG yang relate sama aku sebagai aku yang statusnya sebagai mahasiswa begitu. Terus termasuk selain yang itu kan yang di Korea. Nah, kalau yang ke Jepang, karena ini sebenarnya agak unik ceritanya. Kenapa tuh? Karena yang umumnya kita kan harus apply kemudian seleksi. Nah, kebetulan aku ditunjuk langsung oleh Kemenpora. Jadi tanpa seleksi. Sebenarnya bahagia banget dan senang banget tiba-tiba ditunjuk, Alfian, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Karena mahasiswa bahasa Inggris. Kemudian mau ke Korea, mau ke Jepang nggak? Oh, mau banget gitu. Siapa yang nggak mau? Dan setelah itu aku dikirim. Tapi sebelum berangkat, aku kan selalu bertanya-tanya kan, ini beneran nih ke Jepang? Kemudian nanti selama di Jepang bakal ngapain nih? Gak mungkin dong diem-diem dan berangkat gitu aja. Pasti ada hal yang dilakuin. Apalagi kita sebagai utusan negara gitu. Iya, betul. Nah, kemudian aku cari tahu deh programnya apa, kemudian lihat historinya, ternyata program SEAP ini yang ke Jepang ini udah 50 tahun kegiatannya. Jadi aku cari informasi, kemudian juga tanya juga nanti kondisi selama di sana tuh harus ngapain aja, apa aja yang harus perlukan, apalagi cuaca juga termasuk gitu. Dan lain-lainnya. Banyak tantangannya ya. Jadi banyak sih sebenarnya tantangannya, entah itu dari mempersiapkan dokumen atau sebenarnya kepada mental juga ya. Karena kita berbeda negara dengan cuaca yang berbeda-beda, kadang banyak dari kita yang perlu menyesuaikan ya. Nah, kalau tadi kita udah berbicara nih pemirsa tentang pengalaman dari Kak Alfian sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, saya mau bertanya nih Kak Alfian, menurut Kak Alfian sendiri apa sih generasi muda? Sebenarnya udah umum ya, generasi muda kita tahu kalau dari usia under 30 gitu ya, itu usia muda. Tapi kalau menurut pandanganku yang dikatakan generasi muda adalah orang-orang ya yang di usia tadi itu, dia punya phrase aku punya point out dua hal sih, fresh sama global. Fresh artinya punya banyak ide-ide cemerlang, kemudian banyak inovatif, kemudian juga punya semangat yang tinggi untuk perubahan gitu. Kemudian global ini artinya lingkungannya tidak hanya lingkup skupnya tidak sempit tapi luas, karena kondisi sekarang kan udah digitalisasinya tinggi banget, jadi akses informasi bisa diterima oleh generasi muda ini, sehingga generasi muda ini selain kreatif, kemudian juga inovatif sama punya daya semangat yang tinggi, mereka juga bisa mengakses informasi begitu banyak, bahkan juga tahu hal-hal yang terjadi di negara manapun begitu. Oke. Jadi tentunya peran generasi muda ini sangat-sangat penting ya, penting banget untuk kemajuan bangsa. Nah, lalu untuk menghadapi tadi benar era digitalisasi yang semakin maju dan yang lain-lain, tentu sebagai generasi muda ini kita perlu namanya basic skill. Nah, kira-kira nih menurut pandangan Kak Alfian, untuk basic skill yang perlu dimiliki oleh generasi muda itu apa aja sih? Kalau dari aku ada dua. Digital literacy skill sama adaptive. Artinya
tadi aku udah mention kalau kita bisa nerima informasi itu mudah, gampang, cepat. Nah, tapi ada satu skill yang harus kita kuasai. Kita jangan mau mentah-mentah nerima informasi begitu aja tanpa kita Research cek dulu ya, ya. research, cek ini sumbernya benar apa enggak, yang disampaikan ini jangan-jangan hoax gitu. Yeah. Kemudian kita olah informasi ini saya butuhin apa enggak. Kalau nggak butuh, kita skip aja. Iya. Gitu. Jadi artinya kita juga harus memilih. Jangan sampai semua informasi kita terima yang terjadi justru nanti kita malah kewalahan dengan kebanyakan informasi itu. Kemudian tadi yang adaptif. Kita tahu ya sekarang globalisasi benar-benar terjadi. Artinya gini, kita bisa apply kerja ke kemanapun, Iya. dan sebenarnya dari situ juga jadi tantangan juga. Kalau kita nggak bisa adaptif, kita nggak bisa menyesuaikan sama kebutuhan company atau dunia kerja, kita nggak bakal bisa bersaing sama para pekerja yang juga apply dari negara lain. Begitu. Betul. Nah, wah tadi juga sudah dijelaskan nih sama Kak Alfian tentang generasi muda, lalu perannya dan juga apa sih hal yang memang perlu dikuasai oleh generasi muda. Kak Alfian ini juga ternyata selain mahasiswa berprestasi turut serta nih dalam kegiatan lingkungan, betul Kak? Betul. Wah nih di sini di tengah-tengah kita nih sudah ada satu produk ya. Boleh dong Kak dijelasin kegiatan lingkungan ini seperti apa dan kira-kira ini apa ya? Oke, kasih jawaban dulu. Jadi ini adalah produk mangrove, dia olahan gitu. Yang warna hijau ini adalah keripik, kemudian sampingnya warna putih adalah dodol. Sebenarnya kita ada produk lainnya juga kayak beauty yang scrub dan lain-lainnya. Tie dye juga kita juga ada dari batik dan lain-lainnya. Tapi sebelum jawab yang itu, aku tadi mau jelasin ceritaku bisa nyemplung nih, bukan nyemplung juga sih, bahkan tenggelam ya. Tenggelam dong Ya, nantinya. tenggelam dan mendalami tentang lingkungan. Jadi awalnya pada saat itu aku yang mahasiswa backgroundnya pendidikan, lagi liburan nih ceritanya. Terus gabut lah di rumah, terus lihat scrolling TikTok dan Instagram, ternyata jumpain ada informasi open volunteer. Waktu itu kegiatannya ke Pulau Tidung, yang ngadain dari Mangrove Jakarta ini. Kemudian aku coba apply dan ternyata lolos. Dari sekian ratus orang yang dipilih 3 orang termasuk aku. Nah dari sana kita ikut kegiatannya, dan karena aku tipe orangnya yang suka memaksimalkan opportunity, artinya setiap ada kesempatan aku maksimalin untuk gali informasi, untuk berjejaring dan apa yang bisa aku ambil dari kegiatan ini. Nah selama kegiatan aku pun banyak cerita sama founder dari komunitas itu. Kemudian juga banyak cerita juga kira-kira sebagus apa sih kegiatan komunitas ini. Nah selang cerita, karena itu volunteernya cuma untuk satu kegiatan, kita nggak ada kegiatan lagi tuh waktu itu. Sampai di 2 bulan berikutnya ada panggilan lagi kayak, Alfian, kamu lagi luang nggak? Ini ada kegiatan di Tangerang, karena rumahku di Tangerang kan rumah kamu dekat, mau ikut nggak? Karena balik lagi aku yang suka memanfaatkan opportunity, memaksimalkan opportunity. Oke Kak, aku ikut gitu. Nah begitu ikut sampai di akhir tahun 2022. Dan di awal 2023 aku diangkat sebagai anggota tetapnya karena sering ikut kontribusi di lingkungan. Nah, untuk di komunitasnya sendiri kegiatannya ada apa aja? Kegiatan utamanya adalah nanam mangrove, bibit mangrove, dan kita nanam gak sendiri, kita nanam selalu. Kalau teman-teman tahu SDGs 17 itu apa? Tahu? Boleh disampaikan? Iya, boleh tahu ya. Nah, kita selalu memakai SDGs 17 partnership. Jadi kita selalu kerjasama dengan beberapa company, kemudian juga institusi kayak sekolah, bahkan organisasi NGO lainnya juga begitu. Nah, selain penanaman kita juga ada edukasi. Artinya kita kalau ada kerusakan lingkungan, nanam atau reboisasi, nanam kembali itu selesai. Tapi itu nggak menutup permasalahan yang ada. Iya, betul. We need to educate society. Oleh karena itu di Mangrove Jakarta pun ada SDGs nomor 3. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak SDGs nomor 3? Nah, boleh disampaikan nih. Itu tentang education. Kita menyampaikan kondisi mangrove di dunia seperti apa, di Indonesia seperti apa, yang dihadapi masyarakat pesisir dengan terancamnya ekosistem mangrove ini bagaimana, dan apa yang bisa kita perbuat nih sebagai entah students, entah worker di company, atau sebagai parents gitu. Jadi kita juga menyampaikan kita bisa berkontribusi, perannya apa gitu. Itu tadi berarti ada nanam, education, sama ada bisnisnya tentunya. Bisnisnya ini. Iya, ini dia. Jadi kita tadi ya
kita empowering ibu-ibu yang ada di coastal community. Ini aku bahasanya campur-campur gak apa ya? Boleh, gak apa-apa. Nanti Saya lebih nyaman gitu. Kita memberdayakan ibu-ibu yang memang ada di sekitar pesisir pantainya. betul. Ya? Kemudian dari olahan produk mangrove ini kita bantu jual. Jadi target marketnya lebih luas lagi. Iya, betul. Gitu. Jadi memang bukan hanya sekadar untuk bagaimana menjaga lingkungan ataupun ekosistem di yang pesisir laut ya, kayak tentunya memberdayakan masyarakat sekitar ternyata. Wah, sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat banget kalau kata saya. Dan tentunya untuk dari komunitas ini apakah memang hanya ada di Jakarta atau sudah ada di kota-kota yang lainnya? Oke, untuk cerita awal, jadi komunitas, namanya juga komunitas ya, jadi awal terbentuknya itu dari komunitas yang ada di Jakarta. Kemudian karena banyak yang support tadi, karena kita saling partneran, kemudian banyak yang support, akhirnya kita jadi yayasan saat ini. Kemudian kita berkesempatan juga buka mangrovejabar.id. Kita kegiatan di Karawang dan bahkan sampai disupport juga oleh pemerintahan Jawa Barat. Itu di tahun kemarin. Dan di tahun ini kita rencana akan launching juga nih mangrovebanten.id. Tapi tunggu aja teman-teman ya, nanti siap-siap bergabung. Kita bakal banyak kegiatan. Sip. Jadi ternyata untuk yang mangrovejakarta.id ini memang sudah ada di Jakarta, di Jabar, dan nanti sebentar lagi akan launching katanya di Banten. Siapa tahu generasi muda di Banten pasti banyak banget nih yang mau ikutan menjadi relawan di komunitas tersebut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.